untuk mendukung kebutuhan bisnis. Lalu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, yaitu suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintah secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya, apa itu sistem informasi kesehatan? Yaitu suatu sistem pengelolaan data yang mengarah pada tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Selanjutnya, tujuan pengembangan SIK atau Sistem Informasi Kesehatan. Yang pertama itu pemberi informasi. Sistem informasi kesehatan yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti rumah sakit dan puskesmas. Lalu yang kedua, mentransformasi data dalam bentuk sistem informasi kesehatan agar dapat mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin menjadi sebuah informasi. Lalu yang ketiga, menyiapkan interface yang mudah. Keempat, meningkatkan keamanan data. Dan yang kelima, memelihara integrasi data. Boleh di next? Peran Sistem Informasi Kesehatan dengan WHO. Melaksanakan pelayanan kesehatan, service deliver, terus ke medical production, fashion, and technology. Selanjutnya ke tenaga medis, health workforce. Selanjutnya ke sistem pembiayaan kesehatan atau healthy system financing. Selanjutnya sistem informasi kesehatan, healthy informasi system. Selanjutnya kepemimpinan dan pemerintahan, leadership and governance. Next. Strategi dalam SIK itu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa mengenai tanggung jawab pemerintahan dalam ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan juga fasilitas kesehatan untuk meningkatkan serta memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Next. misi Kementerian Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 sampai 2014, yaitu yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. Yang kedua, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Yang ketiga, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Dan yang terakhir, menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Selanjutnya. Guna mendukung misi Kementerian Kesehatan dan untuk mencapai visi dari SIK, ditetapkan misi dari SIK dengan mengacu pada isu-isu strategis dan masukkan komponen SIK menurut HMM WHO sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memperkuat pengelolaan SIK yang meliputi landasan hukum, kebijakan, dan program advokasi dan koordinasi. Yang kedua itu menstandarisasi indikator kesehatan agar dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga itu untuk memperkuat sumber data dan membangun jaringannya dengan semua pemangku kepentingan termasuk swasta dan masyarakat madani. Selanjutnya ada sasaran sistem informasi kesehatan, yaitu meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan, mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat sebagai dasar evidence-based bagi sistem kesehatan. Selanjutnya ada sebagai dasar dalam proses pengambilan dan keputusan dalam manajemen kesehatan.
Selanjutnya ada manfaat sistem informasi kesehatan. WHO menilai bagi investasi sistem informasi kesehatan mempunyai manfaat antara lain membantu mengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya. Yang kedua, pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun manfaat sistem informasi kesehatan dalam suatu fasilitas kesehatan, yaitu memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang akan berobat. Yang ketiga, semua kegiatan di fasilitas kesehatan terkontrol dengan baik atau bekerja secara terstruktur. Baik, selanjutnya ini ada prinsip dari sistem informasi kesehatan. Yang pertama ini ada pemanfaatan teknologi informasi kesehatan. Yang perlu kita ketahui bahwa teknologi informasi kesehatan saat ini tuh sangat berkembang pesat. Jadi pemanfaatan TIK ini diperlukan untuk mendukung sistem informasi dalam proses pencatatan data kesehatan agar dapat meningkatkan akurasi data dan kecepatan dalam penyediaan data untuk diseminasi informasi dan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses kerja serta memperkuat transparansi. Kemudian yang kedua ada keamanan dan kerahasiaan data. Pada prinsip keamanan dan kerahasiaan data ini, sistem informasi yang dikembangkan dapat menjamin keamanan dan juga kerahasiaan data, sehingga data yang dimasukkan ini sangat aman. Kemudian yang ketiga ini standarisasi. Dalam standarisasi agar sistem informasi kesehatan terstandar, maka untuk itu perlu menyediakan pedoman nasional untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi kesehatan. Kemudian yang kelima ini ada kemudahan akses. Yang keempat ini ada integrasi. Pada integrasi ini, sistem informasi kesehatan yang dikembangkan ini dapat mengintegrasikan berbagai macam sumber data termasuk juga dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian yang kelima ini ada kemudahan akses. Data dan juga informasi yang tersedia mudah diakses bagi semua pemangku kepentingan. Tapi harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan. Kemudian yang keenam itu ada keterwakilan data dan informasi yang dikumpulkan harus dapat ditelusuri lebih dalam secara individual dan juga agregat atau keseluruhan, sehingga untuk dapat menggambarkan perbedaan pada gender, status sosial ekonomi, dan juga wilayah geografi. Kemudian yang terakhir itu ada etika, integritas, dan juga kualitas. Perkembangan sistem informasi kesehatan mempunyai prinsip yang beretika, agar dapat mengembangkan sistem informasi kesehatan dengan baik dan benar. Kemudian integritas yang berarti kesatuan yang utuh dan lengkap sehingga memiliki potensi yang memancarkan kewibawaan dan juga kejujuran dan harus mempunyai prinsip yang berkualitas. Selanjutnya. Selanjutnya ada dasar sistem informasi kesehatan. Yang pertama ada terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang isinya tentang setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang kedua terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
tahun 2009 tentang kesehatan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Yang keempat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 114/6/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan mengamatkan Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin sebagai pelaksana tugas Kementerian Kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan. Selanjutnya ada yang kelima, Kemenkes Republik Indonesia Nomor 511 Tahun 2002 tentang kebijakan strategi pengembangan sistem informasi kesehatan nasional atau SIKNAS. Bisa di next. Kemudian ada Kemenkes RI Nomor 932 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten atau kota. Yang ketujuh ada Kemenkes RI Nomor 104 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Yang kedelapan ada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Yang terakhir ada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 837 Tahun 2007 tentang pengembangan jaringan komputer atau SIKNAS, Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Bisa di next. Selanjutnya ada cara kerja SIK. Yang pertama, meninjau kembali sistem yang ada atau reviewing the existing system. Yang kedua, menentukan kebutuhan data. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi alur data. Yang keempat, desain pengumpulan dan cara pelaporan data. Yang kelima, pengembangan prosedur pemrosesan data. Yang keenam, mengembangkan program pelatihan. Yang ketujuh, uji coba sistem. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi pada sistem. Yang kesembilan, mengembangkan mekanisme diseminasi dan umpan balik data. Yang ke-10, mengembangkan sistem informasi dan manajemen kesehatan. Ya, untuk cara kerja SK ini, untuk pembahasan itu, langkah awal kan itu meninjau kembali sistem yang ada atau sistem. Jadi, langkah awal ini dilaksanakan dengan meninjau kembali sistem yang ada dengan melihat apakah sistem saat ini telah ada, kita tidak dapat serta-merta membangun sistem baru, melainkan harus melihat keadaan, melihat ke dalam apakah saat ini sudah ada sistem yang dilaksanakan. Nah, aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian itu ada aspek ketetapan, kelengkapan, memenuhi syarat, dan tepat waktu. Nah, cara kerja yang kedua itu ada menentukan kebutuhan data atau defining data needs. Nah, langkah kedua ini dilaksanakan untuk melihat setiap tingkatan administratif itu memiliki peran yang tidak sama, sehingga kebutuhan data itu akan berbeda-beda. Nah, mendefinisikan perbedaan aturan atau fungsi untuk setiap level program unggulan. Nah, contohnya itu pada tingkat administrasi. Nah, di tingkat administrasi ini pada desa itu mencari kasus dan fungsi penyediaan pelayanan. Pada kabupaten itu monitoring dan supervisi perencanaan program dan evaluasi. Pada provinsi itu perencanaan program dan evaluasi. Terus pada nasional itu membuat kebijakan. Terus cara kerja yang ketiga atau langkah ketiga itu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi alur data, di mana tidak semua data yang terkumpul pada puskesmas tertentu atau fasilitas kesehatan tertentu itu harus dikirim ke dinas kesehatan di atasnya. Nah, data paling rinci disimpan sebagai arsip di tempat yang telah ditentukan. Penyimpanan laporan ke dinas kesehatan sebaiknya sesuai dengan kesepakatan
bersama data yang harus dikirim. Nah, menentukan untuk selanjutnya cara kerja yang selanjutnya itu mendesain pengumpulan dan cara pelaporan data. Prinsip yang perlu kita perhatikan itu maksudnya prinsip yang perlu diperhatikan guna mendesain pengumpulan dan cara pelaporan data itu staf yang bertugas untuk mengisi formulir laporan itu harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai maksud dari formulir tersebut. Sekiranya pengumpulan dan pelaporan data itu seefektif mungkin, sesederhana mungkin dan lengkap. Untuk cara kerja yang selanjutnya itu ada pengembangan prosedur pemrosesan data. Langkah ini tuh langkah di mana data sistem informasi yang kita rencanakan itu diproses secara konsisten sesuai dengan tujuan pengumpulan, perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data. Nah, di sini terdapat 3 langkah dalam pengembangan prosedurnya. Nah, langkah pertama itu melakukan asesmen terhadap keuntungan dan kerugian pemrosesan data secara manual. Terus yang kedua itu apabila memilih untuk mengembangkan sistem komputerisasi, pastikan bahwa nantinya akan dipergunakan untuk memproses data sampai pada puskesmas. Terus yang ketiga itu menentukan spesifikasi pengembangan software yang memiliki kaitan dengan penggunaan data pada tingkat yang berbeda. Terus langkah selanjutnya itu cara kerja selanjutnya itu mengembangkan program pelatihan. Nah, program pelatihan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber daya pelaksanaan dengan merancang pelatihan yang sesuai dengan tingkatan pengetahuan pengelolaan. Untuk cara kerja yang ketujuh itu ada uji coba sistem. Nah, salah satu tahap uji coba sistem ini termasuk tahapan yang penting dalam cara kerja sistem informasi kesehatan. Jadi cara ini dilakukan sebelum diimplementasikan. Suatu sistem harus diuji coba pada kondisi yang mencerminkan kondisi sebenarnya. Ini terdapat 2 langkah pada uji coba tersebut. Yang langkah pertama itu menyiapkan petunjuk pelaksanaan uji coba. Petunjuk ini memuat pertanyaan-pertanyaan seperti di mana, siapa, apa, bagaimana. Terus langkah kedua itu orientasi staf yang terlibat dalam uji coba. Yang harus dilaksanakan itu kita menjelaskan tujuan dan prosedur uji coba. Terus untuk cara kerja yang ke-8 itu monitoring dan evaluasi pada sistem. Jadi tujuan dari monitoring ini tidak hanya berfokus pada mencari kesalahan dan kekurangan pada sistem, tetapi terhadap aspek-aspek lain yang mendukung secara tidak langsung. Nah, cara ini sangat bagus dilaksanakan untuk dapat mengidentifikasi kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan uji coba suatu sistem. Terus cara kerja yang ke-9 itu dengan mengembangkan mekanisme diseminasi dan umpan balik data. Nah, cara efektif untuk memotivasi para pengelola data pada level terendah seperti puskesmas itu dengan cara terus-menerus memberikan umpan balik yang baik atau positif maupun negatif mengenai data yang telah mereka hasilkan. Dan yang terakhir, cara kerjanya itu mengembangkan sistem informasi dan manajemen kesehatan. Jadi pengembangan ini sangat bagus ya untuk cara kerja, untuk keberhasilan sistem informasi kesehatan. Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya kelompok 2 akan membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, bisa raise hand.
Baik, dipersilahkan kepada Galuh. Tri. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Galuh Fitri. Saya izin bertanya, tadi di PPT kelompok ada tujuan dari pengembangan SIK. Nah, dalam pengembangan SIK ini ada nggak sih masalah yang sering muncul? Bisa tolong sebutin apa aja dan gimana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Galuh. Pertanyaannya ditampung dulu. Selanjutnya kepada Fitri Alia, dipersilahkan. Izin masuk, perkenalkan nama saya Fitri Nabila. Hal yang saya ingin tanyakan yaitu apa saja yang termasuk dalam integrasi sistem informasi kesehatan yang ada. Bisa tolong disebutkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan ditambahkan terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Fadilatul, dipersilakan. Izin masuk. Saya Fadilatul Samia ingin bertanya, di dalam PPT terdapat 6 peran SIK menurut WHO. Tapi untuk tatanan sistem kesehatan nasional itu ada nggak peran SIK-nya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Resia, dipersilakan. Izin masuk. Saya Reski Indra Putri, izin bertanya, apakah di sistem informasi kesehatan ini mempunyai indikator kesehatan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Izin masuk, moderator. Saya ingin menjawab, saya Clarissa Putri Devira ingin menjawab pertanyaan dari Galuh. Pertanyaannya tadi dalam pengembangan SIK ini ada nggak sih masalah yang sering muncul? Bisa tolong sebutin apa saja dan apa saja dan bagaimana solusinya? Jawabannya ada masih banyak permasalahan dalam penerapan sistem informasi kesehatan di Indonesia, yaitu contohnya ada redundant data, duplikasi kegiatan, kualitas data tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian ketidaktepatan waktu laporan, umpan balik yang tidak optimal, pemanfaatan informasi yang rendah, dan sumbernya yang tidak efisien. Jadi kesimpulannya itu faktor penghambat implementasi sistem informasi kesehatan di Indonesia mencangkup komponen sumber daya, indikator, manajemen data, produk informasi, dan diseminasi dan penggunaan. Untuk saran yang bisa dilakukan dalam masalah tersebut, diharapkan upaya peningkatan sistem informasi kesehatan diprioritaskan pada faktor sumber daya sistem, karena komponen ini berdampak bagi komponen-komponen berikutnya, khususnya manajemen data, produk informasi, serta diseminasi dan penggunaan. Mungkin jawabannya bisa diterima, Galuh. Iya, benar. Baik, selanjutnya izin masuk. Saya Novia Esteningsi ingin menjawab dari Fadilatul, yaitu singkat pertanyaannya, apakah ada subsistem dalam sistem kesehatan nasional Indonesia? Ada. Itu yang pertama, upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan formasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Izin masuk, moderator. Saya Safira, izin menjawab pertanyaan dari Fitri Alia. Pertanyaannya itu apa saja yang termasuk dalam integritas sistem informasi kesehatan yang ada.
Yang pertama itu ada SP3 atau Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas. Lalu yang kedua itu ada SPRS atau Sistem Pelaporan Rumah Sakit. Yang ketiga ada SISDMKes atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Lalu yang keempat itu ada SP2 NAPSA atau SP2 narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang kelima itu ada SKPG atau Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Yang keenam itu ada SST atau Sistem Surveillance Terpadu. Dan yang terakhir itu ada SI-IPTEKes atau Sistem Informasi Iptek Kesehatan dan SP2 lainnya. Izin masuk moderator. Saya Fitriananda Ramadanti, izin menjawab pertanyaan dari Rizky Indah Saputri. Pertanyaannya adalah, apakah di sistem informasi kesehatan ini mempunyai indikator kesehatan? Ya, jadi di sistem informasi kesehatan ini mempunyai indikator. Menurut jenisnya, indikator ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, indikator yang diukur dalam bentuk absolut. Yang kedua, indikator yang diukur dalam bentuk proporsi. Yang ketiga, indikator yang diukur dalam bentuk rasio. Dan yang keempat, indikator yang diukur dalam bentuk rate. Untuk indikator yang pertama, indikator berbentuk absolut ini adalah indikator dalam bentuk jumlah dari suatu kejadian. Contohnya itu jumlah kasus kematian. Lalu untuk indikator yang kedua, yaitu indikator yang bangun oleh pembilang dan penyebut, biasanya dinyatakan dalam persen. Contohnya itu persentase pemakaian kontrasepsi yang dihitung dari jumlah pemakai kontrasepsi dibandingkan dengan pasangan usia subur, lalu dikalikan 100%. Untuk jenis indikator yang ketiga, yaitu indikator yang diukur dalam bentuk rasio, yang menunjukkan suatu nilai yang didapat dengan membagi suatu nilai dengan nilai yang lainnya. Nilai numerator atau pembilang boleh berbeda dari nilai denominator atau penyebut, atau denominator itu tidak memuat numerator. Contohnya itu rasio jumlah bidan terhadap jumlah penduduk. Lalu yang terakhir ada indikator yang diukur dalam bentuk rate, yaitu indikator yang menunjukkan frekuensi dari suatu kejadian selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk per 1000 atau per 100.000 populasi yang dikenal dengan konstanta. Contohnya, jumlah kematian kasar per 1000 penduduk. Udah jelas, Rizky Indah Saputri? Oke, baik. Baik, karena pertanyaan semua sudah dijawab, terima kasih kepada yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sulistyo. Oke, baik, terima kasih Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta semua bisa menyalakan kamera semua dulu ya, jadi biar bisa saya lihat di sini kehadirannya semua. Sebelumnya, saya perkenalkan saya dulu ya, mungkin sebagian sudah ada yang tahu, tapi saya perkenalkan dulu. Di sini saya Sulistyo sebagai salah satu tim pengajar untuk sistem informasi kesehatan. Kebetulan saya di sini sebagai juga menjabat di unit IT. Jadi di sini direncanakan memang kalau tidak salah saya hanya 2 kali pertemuan, betul ya? Tadi si Yasmin ya, kalau direncana di apa sih? Di rencana pembelajaran itu. Oke, terima kasih nih rekan-rekan kelompok tadi sudah dijelaskan terkait SIK ya. Kalau saya baca dan saya perhatikan sepertinya ini sudah cukup bagus ya apa yang sudah kalian buat gitu ya. Cukup lengkap. Dan memang dari yang kalian buat itu mencari referensinya cukup. Ini yang sebenarnya kalau Anda sudah buat seperti ini harusnya tidak perlu lagi sih saya jelaskan lebih jauh, tapi saya akan sedikit menjelaskan terkait konsep-konsep dasar saja sih. SIK itu tadi dijelaskan secara definisi, SIK itu udah jelas ya tadi kalau dilihat
ngomong SIG, apa sih SIG gitu ya? Dibilang SIG itu apa sih sistem informasi, yang pasti ngomong sistem informasi seperti itu. Tadi kelompoknya bisa di-share nggak namanya siapa aja ya? Bisa di-share nggak tadi presentasinya kelompok siapa, halaman depannya saja itu ada nama siapa aja? Bisa di-share tadi yang punya presentasinya? Saya lupa tadi untuk screenshot. Oke, sebentar. Oke, sebentar saya share dulu ya. Sebentar. Oke, sip. Sudah bisa ditutup kembali. Oke, tadi ini ada kelompoknya. Sebentar saya cek dulu namanya siapa. Oke, tadi ada satu kelompok, ada 8 orang ya. Adinda, Cahya, Adinda ada 2, Adinda Cahya, Adinda Ramadhani, Farisa, Farda, Fitria, Kayla Sevira, Ratu, dan Novi. Ya. Tadi yang terakhir bicara itu siapa ya? Adinda Cahya ya, betul ya? Oke, betul ya. Ya. Itu tadi dijelaskan sekali itu terkait detailnya terkait SIG, cara kerjanya seperti apa. Oke, saya akan bicara dasar dulu apa yang sudah kalian buat ya. Prinsip ini sudah bagus yang dibuat. Semoga sih rekan-rekan yang lainnya juga paham ya apa yang dipresentasikan oleh tim kelompok 2 ini gitu. Prinsipnya SIG itu sudah seperti ini. Oke, pertama saya akan bicara dulu kalau kita ngomong SIG, kita ngomong sistem informasi kesehatan. Kita ngomong sistem, apa sih sistem sebenarnya? Apa yang sudah kalian tahu? Apa itu sistem? Oke, saya coba tanya dulu ya. Ini yang lagi kelihatan aja tampilannya Stefani. Menurut kamu, Stefani, apa sih sistem itu apa? Saya coba share screen dulu. Apa Stefani? Silakan bicara. Stefani? Iya, Bapak. Mohon maaf tadi ada kendala jaringan sebentar. Jadi yang saya tangkap itu kalau sistem itu kumpulan atau himpunan yang berasal dari suatu unsur atau komponen yang saling berinteraksi, saling bergantung satu sama dan dengan yang lainnya, Pak. Oke, seperti itu ya. Jadi kita ngomong sistem itu adalah suatu unsur atau kumpulan yang saling bergantung ya. Jadi namanya bergantung dengan satu yang lain itu artinya sistem itu apa namanya sistem itu apa ya, ada komponen-komponen ya, dibilang dari teman kamu tadi ada komponennya apa aja sih ya. Komponen itu bisa juga berupa bagian atau objek, tapi yang intinya adalah suatu komponen itu atau unsur itu dia mempunyai hubungan itu apa ya, jadi hubungan atau kerjasama antar komponen itu gitu ya. Jadi istilah dibilang bahwa mempunyai komponen. Terus tadi satu lagi punya apa namanya, disebutkan tadi punya fungsi ya. Nah, kalau kita ngomong sebuah fungsi, sistem itu punya fungsi, artinya dia punya apa tuh ya? Punya namanya tujuan, gitu ya. Sistem itu selalu punya tujuan. Jadi bisa kita ciri-cirikan kalau sistem itu pasti satu punya tujuan,
Kedua, apalagi tadi dibilang punya komponen-komponen atau unsur-unsur gitu ya, dan dia juga berfungsi ataupun punya punya fungsi fungsional lah ya Bang, seperti itu. Terus yang keempat ada lagi saling berhubungan. Jadi antara komponen ini saling berhubungan. Kalau nggak ada saling berhubungan, dia bukan sistem. Jadi misalkan kalau salah satu unsur dia berdiri sendiri, ya dia bukan sistem. Tapi kalau bisa jadi dia itu sudah sistem karena di dalamnya ada komponen-komponen yang lain. Tapi kalau salah satu unsur saja berdiri sini bisa katakan sistem atau bukan? Bukan. Seperti itu. Dan ada satu lagi yang kalau di definisi sistem itu, sistemnya itu ciri-cirinya tadi selain disebut punya unsur, punya hubungan, punya tujuan, apalagi yang disebutin tadi? Contoh, saya minta coba si Adinda Ramadhani, kira-kira apa yang sudah disebutin teman kamu tadi itu? Punya tujuan, punya ada unsur-unsur yang fungsional, saling berhubungan satu sama lain, apalagi ciri-cirinya? Ngomong sistem tadi, ada 4, tambahannya lagi apa? Ngomong-ngomong sistem. Adinda Ramadhani. Oh, dijawab saja ya. Sekiranya yang kamu tahu, nggak perlu searching-searching. Apa? Izin menjawab, Bapak punya komponen yang saling berhubungan. Ya, komponen tadi sudah dibilang unsur, komponen yang punya berfungsi, saling berhubungan. Itu sudah ya. Ada 4 komponen itu ya. Apalagi yang cirinya jadi satu sistem. Kita ngomong definisi sistem dulu. Sistem itu ada tujuan, saling unsur-unsur fungsi komponen saling berhubungan, komponen yang ada fungsional saling berhubungan, pasti komponen itu apa lagi? Yang cirinya. Izin menjawab, Bapak, saling tergantung satu sama dengan yang lain. Betul, saling tergantung. Jadi istilahnya dia merupakan salah satu proses ya. Jadi proses itu kalau tidak ada dia, ini tidak bisa jalan. Nah, itu saling bergantung sama lain. Oke, bisa. Apa lagi? Keempat, kelima udah. Apalagi yang keenam? Kita ngomong sistem. Kayla Kamila, apa Kayla Kamila? Ada ciri khas lagi dari suatu sistem itu apa? Berhubungan, berproses, satu sama lain. Izin menjawab, Bapak. Materi. Materi. Materi itu apa? Maksudnya apa? Nah, saya tambahan lagi nih, saya kasih clue. Sistem itu, namanya sistem, pasti dia punya urutan ya. Betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu urutannya ya. Apakah kalau sistem itu bisa berjalan lompat 1, 3, 4, 1, 3, 4, langsung kembali ke 7, ke 8, bisa seperti itu? Bisa juga. Gitu. Nah, kalau seperti itu apa namanya? 1, 2, 3. Prosesnya harus seperti ini. Tadi teman kamu bilang di dalam cara kerja SIK itu harus prosedural ya. Kita kalau mau prosedural itu apa tuh disebutnya? 1, 2, 3. Menjawab tuh Pak. Liputi data bukan Pak? Ya. Terstruktur. Betul itu dia. Sistem itu cirinya berstruktur. Jadi ada A, B, C urutan ya, terstruktur ya. Kalau nggak berstruktur ya bisa jadi bukan sistem. Tapi struktur itu harus ada urutan yang saya bilang tadi. 1. Ada cirinya 6 ya. Terstruktur. Yang selanjutnya, kalau udah ngomong struktur, pasti ada satu lagi apa yang tingkatannya. Tadi teman kamu bilang di penjelasan terakhir tuh ada tuh. Terkait data. Kalau udah ngomong strukturnya udah benar, di datanya urutannya seperti ini. Selanjutnya apa? Siapa yang boleh ngelihat, siapa yang boleh enggak. Si ini boleh, ini enggak. Kamu boleh, saya enggak. Saya boleh, kamu enggak. Itu apa kira-kira? Misalkan nih, contohnya ya. Sistem itu misalkan terkait datanya tadi dibilang. Semua ada yang boleh tahu, ada yang nggak boleh tahu. Semua ada yang boleh memutuskan, ada yang tidak boleh memutuskan. Gitu ya. Kalau di kelas ini contoh ya misalnya. Yang boleh memutuskan di kelasnya untuk SIK, siapa yang bisa berhubungan sama saya? Pasti PJ-nya ya. Nggak mungkin kamu langsung ke saya kan gitu seperti itu. Itu namanya apa? Kalau kamu misalnya menghubungi saya harus melewati siapa? PJ dulu ya. Setelah itu PJ baru ke saya gitu. Itu disebutnya apa? Izin menjawab Pak.
saling berhubungan. Ya, berhubungan, betul. Saling berhubungan. Kegiatan saling berhubungan. Tapi kalau kita ngomongnya berhubungan langsung ke saya, bisa nggak kamu? Harusnya nggak boleh ya. Harusnya melalui PJ dulu ya. Izin Untuk menjawab perantara, Pak. Bagaimana? Izin Salah menjawab bilang? perantara. Bisa diulangi? Perantara. Perantara. Oke, kita ngomong perantara. Oke, perantara. Ya, istilahnya bridging ya, jembatannya ya. Nah, kalau dalam institusi ya ataupun dalam birokrasi yang namanya perantara, kamu bicara ke atas, ke level di atasnya disebut namanya jenjang ya. Berjenjang. Udah berstruktur harus berjenjang. Ini yang disebut kalau dalam tadi teman kamu bilang dalam keamanan data harus berjenjang. Yang berjenjangnya apa? Misalkan saja dibilang saya boleh tahu, kamu nggak boleh tahu. Kamu boleh lihat, saya nggak boleh lihat. Kamu boleh lihat data itu, saya bisa lihat data itu dan saya bisa mengubah, kamu nggak bisa mengubah. Nah, itu disebutnya berjenjang. Berjenjang itu terkait dengan kewenangan. Nah, jadi istilah namanya sistem itu pasti ada jenjangnya. Contoh tadi dibilang teman kamu, ada sistem informasi puskesmas ya, Faskenkes di bawah ini. Pasti ada level lagi dong ya, aplikasi yang di atasnya itu ngapain gitu misalnya. Tadi dibilang ngomong ada yang terkait dashboard. Kita ngomong bicara aplikasi sistem informasi puskesmas yang tadi teman kamu bilang sama sistem yang ada di pusat pasti akan berbeda ya. Karena jenjangnya juga berbeda, kebutuhan datanya berbeda. Jadi istilahnya ciri-cirinya dari satu sistem itu satu, dia punya tujuannya jelas, dia kumpulan dari beberapa unsur atau komponen yang punya fungsi tertentu gitu ya, saling berhubungan. Dan ketika saling berhubungan ini pasti punya bentuk satu kesatuan usaha ya, jadi satu sistem. Sistem itu jadi satu saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan itu. Dan selanjutnya itu adalah terstruktur. Sistem itu harus terstruktur, tidak ada yang tidak terstruktur. Jadi istilahnya sudah kalau dibilang teman kamu bilang tadi dijelaskan secara prosedural, iya itu sistem itu harus prosedural, terstruktur, jelas dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z seperti itu. Dan ketika dalam sistem itu juga cirinya berjenjang. Nggak semua sistem ini bisa diakses. Contoh misalnya, kalau kalian bisa mengakses AIS, bisa mengakses AIS untuk informasi apa? Untuk jadwal kuliah, isi daftar perkuliahan semester genap atau ganjil gitu. Tapi apakah Anda bisa mengisi nilai? Tidak bisa kan ya? Nah itu tidak bisa karena sistemnya itu berjenjang dan kewenangan itu berbeda. Oke, sekarang kalau kita ngomong sistem, itu tadi dibilang ada namanya komponen atau unsur-unsur. Tadi dijelaskan, teman kamu tadi sempat menjelaskan, saya dengar sekali, terkait dengan sistem ya, ngomong sistem, unsur-unsur sistem. Kalau ngomong-ngomong unsur-unsur sistem, apa sih ada unsur sistem itu ada unsurnya atau ada komponen-komponennya yang membuat itu jadi satu sistem. Itu ada ada dari contoh nih yang tadi kamu sebutkan tuh di slide teman kamu tuh di tujuan pengembangan SIG itu ya. Alurnya lihat deh, coba deh. Dari pemberi informasi, transformasi data, menyediakan data. Itu kalau dilihat itu prinsipnya dari unsur-unsur itu suatu sistem itu cuma ada 3. Basicnya ya. Pertama, input. Masukan. Kalau nggak ada input, sistem itu butuh yang namanya komponen masukan. Kalau nggak ada masukan, dia nggak bisa proses apa-apa. Kedua, proses. Jadi input, proses, dan satu output keluarannya. Seperti itu. Jadi dijelaskan di teman kamu di slide terakhir tuh banyak yang mungkin paham kali ya kalau yang saya bilang tadi siapa nih si Adinda Cahya ya tadi yang dijelasin sih kedengeran jelas banget bagi saya itu kalau teman-teman kalian dengar ya bahwa memang penjelasan bahwa sistem itu ada input secara garis besarnya ya yang dijelasin tadi itu ada input, ada proses, ada output. Apalagi yang dijelasin teman kamu tadi itu? Input, proses, output, ada apa lagi? Saya tanya lagi nih, Yeni Chandra. Apa Yeni Chandra tadi dari yang penjelasan teman kamu di slide terakhir itu kan ada komponen-komponen ini, tapi kalau saya tangkap itu terakhir itu sebenarnya komponen dari unsur sistem itu cuman ada komponen-komponen pertama input, ada proses, ada output, apalagi? Yeni Chandra?
Gimana ini Chandra? Ada apa kira-kira? Dari penjelasan teman kamu di cara kerja SIG itu. Bisa disimpulkan sistemnya itu seperti ini nih. Ada input, ada proses, ada output, apalagi. Oke. Saya alihkan ke Ai Indriani. Apa Ai? Ai namanya Ai. Betul? Dipanggil Ai ya? Apa Ai? Izin menjawab, Bapak. Terdapat sasaran atau tujuannya tercapai gitu? Betul. Sasaran tujuan tercapai itu jadinya outputnya sebenarnya, keluarannya. Tercapai itu tidak kan gitu ya. Sesuai itu tidak sesuai kan gitu. Oke, itu masih itu lagi. Masih ada tambahan lagi. Itu betul sih, tapi itu hanya itu disebutnya keluarannya. Oke, selanjutnya. Nisrina, Khairunisa. Apa? Nisrina, Khairunisa. Baru 3. Ada komponen yang lain selain 3 itu. Apa? Oke, saya alihkan ke Faswa Firda. Apa Faswa? Batasan, Pak. Oh, batas. Batasan. Oke, kita kalau ngomong batasan dalam suatu sistem itu apa batasan? Sistem itu bisa berjalan dalam satu batasan. Batasan itu disebutnya apa ya? Kalau gambaran kamu? Kayak memisahkan sistem dalam dan sistem luarnya gitu, Pak. Betul. Nah, kalau kita ngomong batasan, itu disebutnya apa tuh? Sistem ini sistem puskesmas simpus namanya. Berbeda dengan sistem tadi ada namanya SKDR ya, sistem kewaspadaan apa tadi teman kamu bilang sistem informasi kewaspadaan namanya, ada seperti itu. Semua itu sistem ya, tapi ada batasannya ya. Nah kalau ngomong batasan itu artinya apa? Sistem itu bisa berjalan di mana? Kalau ngomong batasan pasti ada area ya, betul nggak? Kalau udah ngomong area berarti itu apa namanya? Merisma, jawab coba. Kita kalau ngomong ada batas, kamu udah ngomong batas. Kalau ngomong batasan berarti dia ada area. Area itu apa artinya? Merisma? Lingkungan, Bapak. Betul banget. Batas itu ngomongnya lingkungan. Jadi sistem itu bisa bekerja, benar semua bekerja, tapi di mana dia bekerja. Gitu ya. Misalkan tadi kalau dibilang sistem simpus ya, pasti di lingkupnya lingkup puskesmas, fasienkes gitu ya. Lingkungannya tertentu di mana kerja. Jadi tambahannya di mana dia kerjanya, gitu ya. Kalau sistem pernapasan pasti kerjanya ya di area hidung tenggorokan ya, bukan di area apa namanya yang lain gitu, bukan kan ya sebenarnya. Sistem informasi yang lain apa misalnya yang dibilang ada lingkup di mana dia kerja. Sistem itu seperti itu. Oke. Ada 4. Satu lagi apa? Disebutin teman kamu itu dari cara kerja SIG dari 10 item itu ada lagi apa? Vanessa, Amalia. Apa Vanessa? Umpan balik, Pak. Oke, sip. Feedback namanya disebut umpan balik. Kenapa sih ada umpan balik, Vanessa? Kenapa harus ada umpan balik dalam satu sistem? Ya, yang bertugas untuk mengevaluasi bagian dari output yang dikeluarkan, di mana elemen yang sangat penting demi kemajuan sebuah sistem. Iya, secara bahasa tulisnya kayak gitu ya. Tapi secara konsepnya bagaimana itu? Kalau intinya dari semua apa yang kita masukkan proses lalu keluar gitu ya. Yang diharapkan itu keluar sesuai atau belum sesuai gitu ya. Sudah diharapkan sesuai atau belum. Nah, kalau tidak sesuai atau tidak diharapkan, atau memang sudah sesuai tapi ada yang kurang, ada catatannya, makanya di feedback. Oh, berarti ada yang kurang nih. Kurangnya apa? Datanya. Kurang datanya apa? Data apa yang kurang? Berarti akan ditambahkan masukan lagi seperti itu. Oke, umpan balik ya. Ada satu lagi apa? Tadi dijelasin nih. Ada di dalam satu lagi komponen yang harus disebutin di dalam unsur komponen di sistem. Dimas Pramudito. Ini laki-laki sendiri ya Dimas ya? Betul ya? Izin menjawab, ada 3 orang, Pak.
Oh, 3 orang ya? Iya, betul, Pak. Oke, Dimas dulu deh. Yang menjawab tadi komponen disebut masukan, proses, keluaran, umpan balik atau feedback, lingkungan juga. Ada satu lagi. Apa? Dalam satu sistem itu. Yang dijelaskan teman kamu nih di poin 10. 10 poin yang terakhir itu dijelaskan ada. Saya ambil kesimpulan aja di situ. Apa Dimas? Yang laki-laki satu lagi siapa ini? Oke, selain Dimas, laki-laki satu lagi siapa ya? Saya, Bapak. Siapa saya? Galih Trinidad. Oh, Galih. Ya. Oke, kita alihkan ke Galih. Apa Galih? Tadi disebutin input, proses, output, umpan balik, feedback, lingkungan, kerjaan sistem itu di lingkungan. Ada apa dalam satu sistem itu? Selain ada feedback dan lingkungan. Apa Galih? Ini dijelasin di teman kamu di 10 poin terakhir tuh tadi. Kalau di ini ada jelas. Mengembangkan sistem informasi dan manajemen kesehatan, Pak. Iya, mengembangkan kan kalau sudah ada feedback ya. Ada feedback ya, misalkan kalau ada yang datanya kurang, dibetulin lagi, nah itu baru dikembangin gitu. Apa satu lagi? Saya kasih dulu sedikit. Betul banget. Siapa yang ngomong tadi? Galih. Kontrol. Ya, Pak. Ya, kenapa ada kontrol di dalam satu sistem? Kenapa Galih? Dalam satu sistem aja. Belum ngomong sistem informasi ya, sistem informasi kesehatan ya. Kenapa harus ada kontrol? Kenapa Galih? Untuk menjaga kualitas dan kuantitas suatu proses, bukan Pak? Menjaga kuantitas dan kualitas suatu proses. Kalau menjaga kuantitas dan kualitas itu artinya prosesnya benar atau nggak benar gitu ya. Betul nggak ya? Kontrol itu berfungsinya itu kalau namanya kontrol apa sih gambarannya? Contoh nih ya. Kalau kamu input data, datanya itu adalah jenis kelamin ya. Laki-laki, perempuan pilihannya. Terus kamu masukin data cowok, cewek, begitu misalnya. Bisa nggak masukin data itu? Keluar nggak di dalam proses kamu tuh laki-laki atau perempuan? Kalau dimasukin cewek atau cowok? Pasti nggak keluar ya. Kenapa? Salah data gitu inputnya. Nah, kontrol tuh fungsinya seperti itu. Kenapa dibilang ada terjadi dalam output, ada kesalahan di kontrol? Sudah benar belum input datanya? Gitu. Maksudnya seperti itu kontrol. Sudah sesuai belum masukkan jenis kelamin itu pilihannya cuma pria dan wanita, bukan cowok dan cewek, walaupun maksudnya artinya sama, seperti itu. Dalam kategori data itu ya, dalam data itu memang kalau nggak salah ada kesepakatan ya, pria wanita atau laki-laki atau perempuan gitu istilahnya seperti itu. Tidak ada yang cowok cewek dalam kategori data itu seperti itu. Jadi kalau ngomong kategori data cewek cowok udah pasti apa kategori data itu, jenis kelamin ya atau seks ngomongnya seperti itu. Oke ya, tadi unsur-unsur sistem itu jelas ada 6. Input, output, proses di lingkungannya di mana, ada kontrolnya, ada feedback-nya, seperti itu. Jadi kalau gambarannya itu seperti segi 4 ya, kontrol seperti itu. Jadi selain input, proses, output, gitu, terus ada feedback-nya dari output itu, ada juga pengontrolnya dari output itu, kembali ke dalam proses ataupun kembali ke input lagi seperti itu. Oke, sekarang bicara-bicara terkait mengenai sistem. Nah, kita ngomong dulu nih, tadi teman kamu bilang itu ada banget bicaranya terkait meninjau kembali, reviewing sistem, itu sistem oke lah ngomongnya. Terus menentukan kebutuhan data. Nah, saya mau nanya nih, ngomong-ngomong data itu apa ya? Saya beri kehormatan kepada PJ di Yasmin Fahira. Apa itu data, Yasmin?
Dan menjawab Bapak, data itu kumpulan keterangan berupa simbol atau angka. Ya. Kumpulan keterangan. Kalau kumpulan keterangan itu disebut nama properti ya. Keterangan data itu apa gitu ya. Tapi kalau ngomong simbol, oke, bisa dikatakan data. Terus apalagi tadi? Simbol dan objek ya. Simbol dan angka. Simbol, angka, oke. Simbol, angka, oke. Ada lagi, apa lagi tuh yang ada selain simbol dan angka? Jihan Sartika. Informasi. Kumpulan informasi. Kalau informasi itu kan sudah diolah ya bentuknya ya. Kalau data kan dia berdiri sendiri. Makanya tadi kalau objek ataupun misalnya angka itu data. Data itu berdiri sendiri dan nggak ada artinya apa-apa. Gitu. Kalau cuma hanya angka, contoh nih ya angka ya. Angka 155, 160. Tahu sih urutan angka, tapi ada artinya buat kamu? Nggak ada ya. Gitu ya. Kamu pikir itu nggak ada artinya. Apalagi selain angka dan objek? Izin menjawab, kata-kata atau kalimat, Pak? Kalimat atau? Kata-kata. Kata-kata, oke. Kalau kalimat dan kata-kata sudah ada berarti belum ya? Sudah pasti ada artinya ya. Tapi komponen terkecil dari kalimat atau kata apa? Kumpulan huruf. Betul, huruf saja gitu ngomongnya. Kalau kumpulan huruf nanti ini sudah jadi satu, akan berarti. Tapi kalau misalnya kumpulan huruf saja A, B, C nggak akan ada artinya apa-apa. Tapi ketika sudah dikelompokkan jadi satu kata akan berarti gitu ya. Sama seperti angka, ketika dikumpulin akan jadi ada artinya gitu misalnya. Seperti itu. Oke, jadi kumpulan objek, angka, huruf atau apa lagi ya? Angka itu nggak hanya angka digit dari 0 sampai 9 ya. Kita kan tahunya itu kan 0 sampai 9 itu desimal gitu. Tapi termasuk juga bilangan heksadesimal. Tahu heksadesimal ya? Pernah tahu heksadesimal? Heksa itu yang bilangan 16. Terus bilangan biner gitu ya. 0101 bahasanya komputer 0101. Bilangan oktal 0 sampai 8 itu disebut namanya kode-kode dalam bentuknya disebut bilangan juga. Oke, sekarang kita ngomong data. Seperti itu berarti bisa dilihat juga bahwa data itu udah pasti kumpulan dari kumpulan angka, huruf, objek gitu seperti itu. Nah, sekarang kalau dikumpulkan seperti itu artinya data itu punya arti ya, simbol-simbol juga termasuk ya. Contoh itu kalau kalian mengetik di di WhatsApp atau apa ya, misalkan ada saya tulis ya, contohnya kalau ada tulis titik 2 lalu dash, strip, lalu tutup kurung. Itu ada artinya nggak buat kalian? Pasti ada ya. Artinya apa kalau di WA kamu tulis begitu? Pasti berubah jadi satu objek ya. Objeknya senyum gitu ya. Tapi kalau Anda tulis titik 2, strip, lalu huruf P, P-nya P besar, apa? Meledek ya. Orangnya bilang begitu ya. Tapi kalau cuma hanya huruf P aja, yang saya tahu itu adalah kode ke teman-teman, kamu masih tidur apa enggak gitu. Betul nggak sih kayak gitu ya? Saya sering banget melihat kalau teman-teman kalian tuh ngasih kode-kodenya huruf P doang tanpa ada titik 2 sama strip gitu ya. Kalau titik 2 strip huruf P besar pasti dibilangnya ngeledek. Tapi kalau cuma P doang itu kan ada kode-kode tertentu bahwa itu adalah status kamu lagi bangun apa tidur apa ya istilahnya stay awake apa lagi apalah namanya gitu. Kalau nggak dijawab, berarti dia lagi sudah menghilang gitu. Oke, jadi istilahnya kumpulan seperti itu ya. Jadi sekarang kalau data itu berdiri sendiri, dia akan berubah. Saya bilang kalau data itu berubah dikumpulin jadi satu, itu akan berarti jadi suatu apa tadi dibilang. Teman kamu bilang informasi itu sebenarnya sudah diolah dari data dasar. Jadi misalkan contoh nih gini. Data itu kalau saya bicara ada angka nih ya. Saya kembalikan contoh angka 60, 70, 75, 65, 80. Kira-kira itu angka apa ya? Rizka Permata. Jawab. Kira-kira angka apa ya? Ada angka 50, angka 60, 65, 70, 80, 77. Itu angka apa? Itu data apa? Sorry, angka ya. Data itu bisa huruf atau apa?
Itu angka apa? Data apa? Kita saya ngomong bicara 50, 65, 60. Apa Rizka Permata? Data kualitatif bukan, Pak? Kategori datanya kualitatif. Kuantitatif. Kualitatif bisa, kuantitatif bisa. Kuantitatif kan menentukan besaran ya. Tapi kalau kuantitatif pun nilai. Gitu. Kuantitatif bisa, kuantitatif. Data namanya kategori data kuantitatif. Tapi itu data apa? Masih berarti nggak kalau saya ada angka-angka 50, 60, 65, 70, 80? Taunya urutan angka aja. Tapi kalau saya berikan keterangan di belakang angka-angka itu ada sentimeter. Kira-kira kamu tahu nggak itu data apa? Winda, Anggraini, kira-kira itu data apa? Kalau misalnya ada angka seperti itu di belakangnya ada sentimeter. Sentimeter. Salah ya. Terlalu kecil banget. Kilogram misalnya. 55 kilogram, 60 kilogram, 70 kilogram. Kira-kira itu data apa, Winda? Data berat Iya, badan. paham ya. Betul kan, berat badan kan? Jadi istilahnya data itu basic banget, tapi ada propertinya, ada sentimeter, kilogram. Pasti kamu tahu bahwa itu ada data berat badan. Nah, kalau saya tulis 170, 180, 175 belakangnya sentimeter, pasti bisa tahu ya itu data apa? Pasti ngomong tinggi badan ya, gitu ya. Terus ada data lagi nih, cuman isinya data itu cuman A, B, O. Udah pasti ngerti ya itu apa ya. Data apa itu? Clarissa Putri. Saya kalau ngomong A, B, O. Betul ya? A, B, O. Kira-kira itu data apa ya? Clarissa Putri. Izin jawab, Bapak. Data golongan mungkin? Iya. Data golongan dari. Jadi prinsipnya data itu kan dikelompokkan. Setelah dikelompokkan akan jadi satu informasi ya, misalkan. Jadi kita kumpulin contoh yang sederhananya. Kalau kalian lihat KTP, untungnya KTP nggak menentukan berat badan ya. Kalau berat badan itu abusing banget ya buat yang perempuan-perempuan. Tapi paling tidak di situ sudah mencerminkan nama gitu ya, ketahuannya ada nama. Apalagi nama kalau berdiri sendiri nggak ada artinya apa-apa. Tapi kalau ada nama, ada tanggal lahir, ada artinya ya. Ada lagi golongan darah di KTP, ada artinya juga ya. Nah, kalau itu data itu dikelompokkan dan dikumpulkan jadi satu kelompok, kamu lihat KTP itu jadi satu informasi, namanya disebut seperti itu. Misalkan namanya Elsa Kumala gitu ya, lahir di Jakarta tahun 2005. Betul nggak? Tahun 2005 apa 2001? Kurang lebih contoh saja. 2002, Pak. Oh, 2002, oke. 2002, lalu dia golongan darahnya O gitu misalnya. Itu baru satu data ya. Sudah dapat informasi terkait kamu tuh satu perempuan. Tapi kalau data itu dikelompokkan semua berapa banyak datanya, itu jadi satu informasi. Contoh nih ya, dalam satu kelas ini ternyata di Elsa tuh salah satunya berat badannya itu 80 kurang 15 misalnya. Terus lagi, misalkan lagi Safira beratnya itu 65 misalnya. Yeni Chandra itu berat badannya itu 75. Contoh yang disinggung ya, contoh saja. Nah, jadi kalau punya data berat badan satu kelas itu kira-kira jadi satu informasi nggak setelah dikumpulkan? Bisa dikatakan ternyata rata-rata berat badan kelas 2A, tingkat 2A itu berat badannya rata-rata 70 kg gitu misalnya. Artinya apa tuh orang-orang di tingkat 2A itu artinya ada artinya nggak informasi itu apa? Orangnya sehat-sehat ya, gitu kan? Sehat. Kalau di dalam indeks massa tubuh bisa dikatakan sehat nggak? Masih sehat sih ya, masih sehat. Jadi dikatakan bahwa rata-rata dengan berat seperti itu artinya orang-orang tingkat 2 itu orangnya sehat-sehat lah, beratnya lumayan gitu ya seperti itu. Tapi bisa dilihat kan, tapi pasti ada di antara kalian itu yang beratnya sangat ideal sekali. Pasti ada ya yang sangat ideal sekali. Jadi istilahnya kan rata-rata. Nah, jadi itu informasi bahwa tingkat 2A kelas keperawatan itu bahwa rata-rata orangnya sehat-sehat. Bisa dilihat dari mana? Dari berat badannya ketahuan. Berat badannya 70 kg gitu, seperti itu. Tinggi badannya berapa? Oh, tinggi badannya rata-rata itu 165. Oh ya, memang harus rata-rata seperti itu. Jadi artinya sehat dan ideal seperti itu. Dan disebut sudah jadi satu informasi gitu seperti itu. Nah, tadi dibilang kalau sudah ada tahu informasi seperti itu,
akan sangat akan sangat bukan berbahaya, penting bagi informasi ini akan menjadi sangat penting bagi orang-orang tertentu yang punya kepentingan. Contoh tadi dijelaskan di cara kerja SIG itu ada yang terkait keamanan data, bukan keamanan data. Kemarin tadi itu ada dijelaskan sama teman kamu terkait kemudahan akses, keterwakilan, standarisasi, integrasi gitu ya, keamanan dan kerahasiaan data itu penting ya di dalam prinsip SIG. Kenapa penting? Contoh saja, kalau misalnya ini pemikiran nggak jahat sih, cuman kalau informasi itu ada, contoh kalau terpublik informasi golongan darah Anda, ya satu kelas gitu misalnya, bisa kelihatan nggak berapa banyak golongan darah O berapa orang, golongan darah A berapa orang, golongan B berapa orang, dan golongan AB berapa orang gitu ya. Terbayangkan kalau seandainya ada kebutuhan donor darah misalnya. Kira-kira dengan saya punya data yang seperti itu, akan apa yang bisa saya lakukan kalau seandainya ada kebutuhan donor darah? Cukup tinggal saya hubungin kan orang-orang yang punya data itu kan, yang punya golongan darah itu, cukup saya hubungin, bisa nggak bersedia untuk donor darah seperti itu. Nah jadi ya itu positifnya, artinya dengan tahu golongan darah itu ya akan mudah untuk mengakses Anda untuk memberikan kontribusi donor darah gitu ya. Tapi yang lebih celakanya kalau seandainya tahu golongan darah, kebayang nggak organ tubuh Anda itu ada nilainya gitu ya. Kebetulan golongan darah tertentu dan resusnya sangat unik gitu. Terus ketika Anda dibutuhkan, ternyata kebutuhan data yang Anda itu, data yang contoh golongan darah yang unik ini ada di kelas 2A gitu ya. Sangat penting banget kalau data itu sangat rahasia, kalau itu ketahuan orang tertentu bisa tiba-tiba Anda bisa saja hilang gitu ya. Hilang tiba-tiba pas kembali loh, organ saya ada yang hilang gitu ya. Kalau hilangnya hati sih nggak apa-apa ya, bisa dicari yang lain. Tapi kalau hilangnya jantung, hilangnya ginjal gitu yang nilainya lebih besar ya, itu kan bahaya juga ya. Itu yang sekarang kalau agak khawatir data-data ini terbuka ke publik itu akan jadi sangat bahaya gitu, seperti itu. Nah, jadi penting adanya tadi jelaskan prinsip SIG itu harus aman dan ada kerahasiaan datanya dan terstandar gitu, seperti itu. Oke, sekarang dari informasi itu sudah dijelaskan. Sekarang kalau sudah tahu begitu banyak informasi, kira-kira seperti apa ya? Kalau misalnya contoh nih, saya akan memberikan contoh. Kalau misalnya seperti ini. Sebentar, saya coba share screen. Saya coba share screen dulu. Bisa dilihat nggak? Bisa dilihat ya? Sebentar. Bisa dilihat ya? Itu contoh data ya, seperti itu. Jadi ada misalnya angka-angka, tanggal-tanggal, waktu-waktu, kalau kita kumpulin, ya nggak ada artinya apa. Tapi kalau sudah dikelompokkan akan jadi satu arti. Ada datanya, data NIP, data tanggal, data datang, data pulang. Gambaran seperti itu. Nah, kalau data ini dikumpulin, satu data itu dikumpulin akan jadi satu informasi. Bagaimana? Kalau data itu direkap. Tadi teman kamu bilang data itu kan jadi suatu informasi kalau sudah ada datanya agregat, direkap, di breakdown. Nah, ini datanya sudah jadi satu informasi. Kenapa? Datanya sudah direkap, akan kelihatan dari nomor NIP sekian, siapa yang masuknya berapa kali dalam 1 bulan, siapa yang alfa, apa yang cuti, apa yang telat berapa kali, seperti itu. Jadi ini akan jadi satu informasi. Jadi misalkan saja Anda bisa perhatikan ya, kalau informasi itu contoh saja, kalau Anda perhatikan selama sebulan ini, belum sebulan ya masuk ya. Itu akan jadi informasi kebiasaan seseorang ketika misalnya dia datang, misalkan gini, setiap Senin orang pasti banyak yang telat gitu ya datangnya. Tapi siapa saja yang sering telat? Nah itu pertanyaannya seperti itu ya. Pasti kelihatan gitu ya. Tapi ada juga yang setiap hari Jumat ada mahasiswa yang pengen cepat pulang. Pasti gitu ada ya. Siapa orang-orang yang sering pengen cepat pulang kalau tiap hari Jumat. Jadi istilahnya udah ketahuan data-datanya seperti itu, yang sering cuti berapa kali, ya seperti itu. Ini contoh aja informasi. Dan informasi ini kalau kita kelompokkan lagi lebih besar, kita akan jadi satu namanya, jadi knowledge ya, jadi pengetahuan.
Jadi seperti berbentuk pola ya, misalnya seperti ini. Kita bisa lihat kenapa kalau setiap Senin, kalau misalnya setiap Senin orang sering banget yang terlambat daripada yang hari Jumat, misalnya seperti itu. Ya sepertinya sama seperti ini, bahwa yang dijelaskan teman-teman kamu tadi, yang kalau terkait data sudah ada informasi. Nah ini yang disebut namanya knowledge, ini yang akan dibuat untuk pengambilan keputusan. Tadi dibilang kalau misalnya tingkat manajerial, untuk meningkatkan derajat kesehatan, ya ini dia pengetahuan yang karena dia tahu informasi bahwa setiap bulan, taruhlah setiap musim penghujan misalkan, kasus DBD menaik gitu ya. Nah harusnya ketika musim hujan datang, harusnya apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dinas kesehatan ya? Ya harusnya dia akan melakukan penyemprotan, melakukan ini, melakukan itu, mengubur kaleng yang ada genangannya, gitu. Mengubur kaleng yang ada genangan, bukan mengubur kaleng yang ada kenangannya, bukan, tapi mengubur air yang ada genangannya itu dikubur gitu ya, supaya nggak ada DBD gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi istilahnya dari data dikelompokkan nanti jadi satu informasi. Nah informasi ini setelah kita tahu begitu banyak akan jadi satu pengetahuan. Ya konsepnya seperti itu. Dari pengetahuan ini nanti akan mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Jadi prinsipnya dikatakan tadi, kalau teman kamu bilang misalnya di tingkat manajerial gitu ya, misalkan tadi saya ingat banget tadi di sasaran, bukan di sasaran SIK, tapi sama di penjelasan tadi sih kalau nggak salah. Kalau misalnya data itu sudah ditampilkan, hati-hatinya begini, contoh ya. Contoh nih ya, misalkan kalau Anda perawat, Anda bisa misalkan data itu sama seperti ini. Ciri-cirinya yang dikeluhkan apa Pak dalam satu pasien misalnya. Pertama, pusing gitu misalnya. Pusing, terus apa lagi? Mata kunang-kunang gitu ya. Apalagi ciri-cirinya. Terus tekanan darahnya, sistolik-distoliknya mungkin 200 sampai per 150 misalnya, seperti itu setelah dicek gitu ya. Apalagi misalnya mukanya merah misalnya seperti itu. Nah dari data-data yang kamu lihat itu pasti akan kamu bisa lihat kira-kira apa ya misalnya ini gejala-gejala seperti ini itu apakah dia sakit, demam berdarah, atau memang darah tinggi atau apa seperti itu. Jadi sebenarnya dari data-data itu yang kamu dapat itu bisa jadikan apa keputusan kamu yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu salah mengambil datanya, contoh misalnya, yang kamu masukkan datanya misalkan misalnya dia itu umurnya sekian gitu, misalnya umur pasiennya 25 tahun ataupun taruh 15 tahun anak-anak gitu ya. Tekanan darahnya tinggi banget 200/150 misalnya. Terus salah memberikan info saja itu akan berdampak kepada pengambilan keputusannya. Jadi katakan saja kalau Anda misalnya di dalam secara teknis itu Anda memasukkan datanya salah, hati-hatinya itu adalah ketika nanti pimpinan di atas akan mengambil keputusannya juga salah seperti itu. Sama seperti kamu dapat informasi yang salah, tindakan kamu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien pun jadi salah juga. Jadi ini pentingnya data, informasi itu akan memberikan pengetahuan kepada Anda. Kalau itu salah inputnya, ya sudah. Salah juga tindakan. Nanti kalau udah salah, tenaga kesehatan salah, disebutnya apa? Malpraktek ya, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi gambarannya data dan informasi seperti itu. Terus terkait juga penjelasan teman kalian itu terkait tadi ya tujuan TIP tadi. Saya ingin menambahkan saja terkait keamanan kerahasiaan data sudah ya. Standarisasi. Nah, betul, standarisasi harus terstandar. Tadi yang saya katakan terstandar kenapa? Data itu terstandar. Misalkan kalau mengisi jenis kelamin atau seks itu ya laki perempuan ya laki perempuan. Jangan cowok cewek gitu. Kalau cowok cewek nanti nggak dikenalin dalam entry datanya gitu kan. Terus kalau misalnya di dalam kuantitatif ya data karena jenis itu yang kalian tahu jenis kelamin ada berapa ya? Pernah kalian tahu? Salsa Sabila tahu ya? Ini Uranus siapa ya Uranus ya? Ini mahasiswa bukan ya? Kok ada Uranus? Benar ada mahasiswa Uranus namanya? Iya Pak, itu saya. Oh, coba di rename. Atas nama Yeni. Saya. Memang nama kamu Uranus?
Enggak, maaf. Sebentar, saya rename. Oke, kembali ke data lagi. Jadi istilahnya data itu harus terstandarisasi ya. Jadi contoh kalau misalnya jenis kelamin ya laki-laki, perempuan yang kita tahu ya. Di dalam definisi data tuh ada yang khas, ada jenis kelamin yang tidak bisa didefinisikan. Sebenarnya saya itu ada 3 jenis kelamin yang sudah disepakati gitu ya. Yang tidak didefinisikan itu ada ya orang-orang itu, tapi memang unik aja gitu, tidak semua ada. Terus terkait juga kemudahan akses. Kita ngomong kalau kemudahan akses di prinsip SIG ini saya mau nanya nih yang ngerjain tadi. Kemudian aksesnya seperti apa sih ini? Saya tanya si Novia Setianingsih. Menurut kamu kemudahan akses yang disebutin teman kamu tadi itu apa ya, Novia? Kemudahan akses. Kemudahan akses, keterwakilan. Apa Novia? Novianya ada nggak nih orangnya? Nggak ada ya? Ada Bapak. Oh, ada. Apa Novia? Yang disebutnya tadi tugas kamu itu ngomong kemudahan akses. Apa kemudahan aksesnya itu? Kemudian akses apa? Datanya ada lebih mudah diakses. Oke, yang lain. Rizky Hairul, apa kemudahan akses yang disebutin tadi teman kamu tuh? Pemanfaatan TIK itu adalah untuk kemudahan akses. Apa kemudahan akses yang dimaksud di situ? Untuk mendapatkan informasi jadi lebih mudah gitu Pak dicarinya. Iya, artinya lebih mudah, betul. Yang maksudnya kemudahan aksesnya bagaimana? Apakah kamu datang ke rumah sakit langsung dapat data kamu gitu ya? Atau mungkin setiap kamu ke mana? Kalau sekarang itu terkenalnya kalau kita ke mall ya misalnya ya. Data kamu gampang diakses juga di situ ya. Data kamu scan, muncul tuh nama kamu ya. Itu salah satu bentuk kemudahan akses apa? Jadi semua data-data yang kamu yang terkait di Peduli Lindungi bisa terakses dengan mudah gitu ya. Kamu ini sehat atau tidak? Sehat dalam arti yang masalah COVID atau tidak ya, seperti itu. Atau apa lagi? Intinya kemudahan akses itu artinya bisa diakses di mana saja ya, tapi dengan ketentuan kewenangannya siapa dulu gitu. Tapi kemudahan akses bisa di mana saja. Misalkan nanti kamu punya akses sebagai admin Yankes gitu ya. Kamu kerja di kantor bisa mengakses tuh data pasien. Tapi ketika kamu di luar kantor atau di cabang kantor yang lain, kamu juga bisa akses karena punya kewenangan untuk itu. Itu kemudahan. Jadi artinya tidak harus di tempat kerja kamu di lingkup itu aja, tapi di tempat yang lain pun kamu bisa mengakses. Keterwakilan tadi apa tuh maksudnya? Bahwa tadi ya, kalau jenis kelamin kan pria, wanita, laki, perempuan ya, cowok, cewek. Nah, keterwakilan seperti ya itu tadi. Jadi sepakatinya apa untuk jenis data seks itu apa? Pria, wanita kah? Mewakili data tertentu misalkan seperti itu. Integritas dan juga kualitas. Ini saya sedikit share dulu terkait pengembangan informasi kesehatan ya. Sebentar. Oke, bisa kelihatan? Bisa kelihatan ya? Jadi perkembangan sistem informasi kesehatan itu sebelumnya tadi dijelaskan juga sih ada beberapa poin yang dijelaskan teman kamu itu. Prinsipnya ada era manual ini sebelum tahun 2005. Ini rata-rata kamu belum lahir semua apa sudah lahir ya? Sudah lahir ya? Masih kelihatan bau baji gitu ya, masih kelihatan ditimbang-timbang, ya, ditimbang dapat kacang hijau gitu ya. Masih ngalamin kalian ya, ditimbang dapat kacang hijau ya. Berarti dari dulu sampai sekarang masih sama ya. Ditimbang dulu terus di. Nah, jadi era ini adalah data-data ini sebenarnya kebayangkan ketika Anda dulu masih balita ditimbang-timbang bayi Anda itu misalkan, makanya ada dulu kartu KMS ya. Jadi Anda ditimbang tiap bulan beratnya berapa, naik tiap bulan naik apa nyungsruk ke bawah gitu. Kalau nyungsruk ke bawah ada kemungkinan tuh ya gizinya buruk gitu ataupun misalnya wah perlu diperhatikan nih gitu ya.
dikasih kacang hijaunya lebih banyak gitu ya. Atau mungkin nggak perlu lebih banyak, cukup lebih sering saja misalnya seperti itu ya. Jadi istilahnya datanya masih terfragmentasi ya, terlingkup tertentu aja. Misalkan kalau Anda nimbang, contoh nih Anda kalau dulu masih bayi kan selalu bawa KMS itu ya, nimbang kemana-mana dibawa kartunya gitu ya sebenarnya. Jadi istilahnya ketika kartu itu hilang ya data Anda, rekodnya hilang juga kan gitu ya, tidak tercatat secara sistem. Jadi hanya di area tertentu saja dan datanya agregat. Tadi teman kamu bilang ya, ada tuh ngomong data agregat. Agregat itu maksudnya ini data itu terkelompok, direkap gitu misalnya. Jadi misalkan data direkap itu dulu itu kalau di puskesmas itu mungkin ketika ngumpulin misalnya dari data kelurahan ingin tahu di semua posyandu yang anak-anaknya sekarang ini kategori sehat, definisi anak kategori sehat itu berat badannya berapa ya, misalkan umur, berapa bulan, tinggi, kan ada ya kalau di KMS ya, gambar hijau gitu ya, nah, yang disebut kategorinya sehat dan baik itu berapa banyak, nah itu dia. Jadi harus dikumpulin dulu zaman dulu tuh, direkap masing-masing RW, tadi puskesmas ngumpulin, dimasukin datanya, itu pakai Excel, oh yang sehat cuma dari 100.000, yang sehat itu 95.000, yang sisanya itu bukan nggak sehat, sehatnya biasa-biasa saja gitu. Ada 2% di antara 100.000 itu yang kurang gizi gitu, seperti itu ya. Nah, terus jadi dilihat lagi tinggi badannya bayi-bayi yang dikumpulkan itu, istilah stunting kalian paham ya, stunting ya, istilahnya tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan harusnya gitu, istilahnya mungkin karena kekurangan gizi pada saat dia di masa kehamilan ataupun pada saat dia sudah lahir seperti itu. Data agregat sering ada duplikasi data, nanti dia sering ada di sini sama di sana ada gitu, tidak valid. Nah, kenapa tidak valid? Karena contoh kalau misalkan mengukur berat badan bayi zaman dulu itu masih pakai timbangan beras ya, masih ingat ya? Apa kamu masih ingat waktu ditimbang pakai timbangan di berapa gitu? Nah itu kan pasti ada simpangannya, selalu tidak valid. Sekarang bisa bayi beratnya 50 berapa, 20 atau berapa, pas besok berubah lagi gitu, seperti itu. Nah terus pada era transisi ya tahun 2005 sampai 2011 itu sudah ada komunikasi data ya, artinya komunikasi data itu artinya sudah ada jaringan terkait masalah internet, web gitu ya, seperti itu. Itu yang disebut datanya itu bisa saling bertukar data, istilahnya sudah berbentuk digital seperti itu. Sebagian komputernya, sebagian masih manual. Nah ini pada transisi ini ya sudah agak data itu bisa lebih cepat untuk didapat, tidak perlu harus dikumpulkan dulu gitu, seperti itu. Sebentar. Nah, ini yang pada tahun 2012 ini pada era komputerisasi yang sudah terintegrasi di tahun 2012 ya. Nah, pada tahun 2012 Anda masih umur 10 tahunan kali ya, kurang 10, 8, 10, masih SD lah ya. Nah, itu sudah data sudah terkelompok itu semua, sudah terintegrasi. Jadi istilahnya sekarang ini contohnya terintegrasi sekarang itu adalah data nomor NIK Anda tidak ada yang terduplikasi ya. Pasti itu udah cuma satu gitu, nggak ada yang lain. Contohnya kalau Anda suntik booster gitu, udah pasti nggak boleh ketukar tuh nomor NIK-nya gitu ya. Data disagregat. Tadi ngomong agregat, terkelompok, rekap, tapi kalau disagregat individual. Jadi bisa kita lihat data yang sekarang ini. Misalkan tadi saya contohkan kalau data itu dikelompokkan, terrekap semua gitu ya. Terus kalau kita breakdown diturunin ke bawah, sampai nama orangnya yang kurang gizi pun bisa ketahuan seperti sekarang, seperti itu. Bisa ketahuan gimana ya? Itu tadi harus dengan kewenangan tertentu yang bisa melihat itu. Nah, sama seperti Anda, misalkan Anda bekerja di Fasiankes tingkat 1 di puskesmas gitu, Anda pasti bisa tahu ternyata di puskesmas Anda itu 2% bayinya itu adalah stunting ya, gede banget, tinggi banget stunting itu 2%. Tapi siapa orang-orangnya, di mana tinggalnya itu? Apakah dia pendatang atau memang orang tinggal di situ kan bisa dilihat. Nah, setelah itu ada, apa yang harus dilakukan? Nah, itu dia. Nah, terkait juga dalam masalah era komputerisasi, datanya sudah aman dan kerahasiaan terjamin ya. Jadi istilahnya tadi dibilang masalah kewenangan yang bisa melihat itu. Makanya hati-hati kalau Anda diamanahkan dalam amanahkan untuk masalah data ya, ini hati-hati sekali. Karena ketika Anda kan sudah disumpah juga ya, ketika jadi perawat itu tidak boleh menyebarkan rahasia pasien juga nggak boleh ya, sama ya seperti itu. Karena kalau itu sampai ketahuan, tersebar dan sumbernya dari Anda bisa dituntut karena sudah melanggar etika profesi kalian gitu, seperti itu. Dan data itu tepat waktu. Tadi dijelasin teman kamu juga ada ngomong tepat waktu.
online ya, karena setiap apa yang Anda masukkan langsung real time bisa kita lihat. Contohnya itu kalau ini kebayang nggak sih kalau andai data kesehatan itu di entry tiap hari misalkan. Kita bisa lihat status anak-anak Indonesia itu yang beratnya di bawah BBL, di bawah kategori sehat itu berapa bisa kita tahu gitu. Ketika itu tahu apa yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya supaya persentase dari dibilang tadi ya, persentase jumlah bayi sehatnya meningkat gitu, tidak menurun gitu ya. Ini yang saya katakan kalau dalam sistem informasi kesehatan kita punya data itu, yang data itu memasukkan adalah Fasiankes. Ketika nanti di tingkat atas pengambil kebijakan, dia mengambil keputusan apa yang harus dilakukan ketika di satu wilayah itu ada 2% anak-anak yang stunting, gitu. Apa yang harus dilakukan? Misalkan nanti dia memberikan apa namanya makanan tambahan gitu ya, seperti itu. Oke, itu saya rasa yang saya ingin tambahkan ya dari penjelasan kalian terkait SIK tadi yang sudah diberikan. Saya rasa yang kita bahas sekarang ini akan jadi bahan juga untuk nanti terujian dan sebagainya ya. Karena kan nanti ada 3 kelas nih, 2A, 2B, dan RKI. Jadi secara prinsip sih kalian punya pemikiran yang berbeda-beda, punya perspektif ya dalam membuat bahan. Intinya adalah sih sebenarnya Anda, menurut saya sih Anda sudah baik ya, bisa mencari informasi, tinggal bagaimana konsep memahaminya itu gitu, seperti itu. Tidak hanya sebatas bahasa buku aja gitu, tapi bisa gunakan menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin saya harap sih ini nggak ada pertanyaan ya, karena yang saya jelaskan ini prinsipnya hanya memberikan penjelasan tambahan dari apa yang kalian presentasikan. Jadi intinya poin-poinnya yang tadi dikatakan, konsepnya harus ngerti dulu apa itu sistem. Sistem itu kayak bagaimana cara kerjanya, komponen sistem itu ada apa saja, kerjanya sistem itu kayak seperti apa. Nah, kalau konsep itu Anda sudah dapat, apapun ya sistemnya yang Anda gunakan, Anda bisa memahami sih. Karena konsep kerja sistem cuma hanya itu. Input, proses, output, terus kerjanya di mana sistemnya gitu ya. Terus udah gitu pasti akan ada feedback dan kontrolnya dalam satu sistem. Pasti akan ada itu. Kalau misalnya sistemnya nggak bagus jalannya, pasti ada masalah nih. Entah kontrolnya yang nggak jalan, atau feedbacknya nih. Bisa jadi kadang-kadang kalau feedback itu kan umpan balik ya ketika sistem itu berjalan, padahal sistemnya tidak baik jalannya. Tapi orang yang melakukan itu ya udah diemin aja, biarin. Karena kalau dibiarkan gitu saja, kalau datanya salah, ya pasti akan outputnya jadi salah juga. Dan itu bahaya, berdampak pada pengambilan keputusan nantinya untuk sistem kesehatan nasional seperti itu. Ya tadi yang ngomong masalah struktur SIK ya, berjenjang, terstruktur ya jelas. Fasiankes sistemnya berbeda. Di atasnya lagi, di atas Fasiankesnya itu pasti ada Sudin, suku dinas kesehatan. Di atasnya lagi provinsi. Setelah provinsi ada lagi tingkat nasional yang pusat. Seperti itu. Jadi istilahnya berjenjang dan kewenangannya berbeda-beda. Dan kepentingannya pun berbeda-beda. Seperti itu. Kalau semakin levelnya ke atas, yang jenjangnya ke atas, sebenarnya sistem SIK itu adalah untuk bagi para pengambil kebijakan dan keputusan untuk apa yang harus dilakukan. Ketika nanti di bawahnya sistemnya salah mengambil keputusan, ya sudah. Inputnya salah, ya pasti kebijakan salah semua. Oke, begitu. Saya rasa cukup. Saya kembalikan ke moderator, Yasmin Faira. Untuk yang belum ditanyakan saya, nanti ketemu lagi, gantian kita saya tanya. Mungkin minggu depan selanjutnya akan ada presentasi seperti ini juga, Yasmin ya? Iya, Bapak. Oke. Ya udah, sip. Izin untuk men-screenshot ya, Bapak? Oke, silakan. Baik, Bapak, sudah. Oke, sip. Sudah ya, oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya izin live ya.